Merdeka dan kembali lagi di kajian sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Herman Willem Daendels yang berlangsung antara tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Yang mana dalam sejarah Indonesia ini Daendels termasuk tokoh yang paling banyak diingat. Ia juga dijuluki sebagai Marsekal Besi. Ada pula yang menyebutnya sebagai Tuan Besar Guntur. Lantas kenapa bisa demikian? Maka kita harus lihat dulu bagaimana sejarahnya, bagaimana Daendels memerintah di Pulau Jawa ini sebagai seorang gubernur jenderal. Nah, bagaimana latar belakangnya? Yang mana ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Eropa yang berlangsung pada akhir abad ke-19, di mana pada masa itu sedang terjadi Perang Napoleon. Yang mana Perang Napoleon ini, kalau kita tarik lebih jauh lagi ke belakang, itu dilatar belakangi oleh berlangsungnya Revolusi Prancis dengan semboyan Liberté, ya, atau Libert, Égalité, Fraternité, ou le mort, yang artinya liber, yaitu kebebasan, egalit, kesetaraan, kemudian fraternit, yang artinya persaudaraan, ou le mort, atau lebih baik mati saja. Apa yang dilawan dari revolusi Prancis ini? Apa yang ingin diubah? Yaitu dari sebuah keadaan yang mana Prancis saat itu dipimpin oleh raja yang berkuasa secara absolut. Ia adalah Raja Louis ke-16 dari dinasti Bourbon. Ingin diganti dengan ide-ide revolusi Prancis, yang mana ide-ide revolusi Prancis ini berupa bentuk negara republik, kemudian konstitusi, kebebasan, dan sebagainya. Itu yang berusaha digulingkan. Nah, walaupun revolusi ini berlangsungnya di Prancis, tetapi ide-idenya justru menyebar ke negara-negara Eropa yang lainnya, termasuk ke Belanda. Makanya di Belanda, di kota Hattem, ada seorang pemuda yang mengidolakan bukan mengidolakan, tapi mengagumi dan mengikuti atau terpengaruh ide-ide revolusi Prancis. Ia bernama Herman Willem Daendels, yang di masa mudanya ikut dengan gerakan patriot yang berusaha menggulingkan kekuasaan Raja Willem kelima di Belanda sana. Sekalipun gerakan ini gagal, tetapi ketika Napoleon berkuasa di Prancis dan Napoleon berhasil menduduki negara Belanda, Raja Willem kelima terpaksa melarikan diri ke Inggris, ke kota Kew ditempatkannya. Maka Daendels kembali ke Belanda. Bahkan saat itu Napoleon mengangkat adiknya sendiri sebagai Raja Belanda. Namanya adalah Louis Bonaparte. Nah, kebetulan Raja Willem kelima yang melarikan diri ini di kota Kew, ia mengirim surat ke pejabat-pejabat kolonial yang ada di tanah jajahan Belanda. Surat-surat ini karena ia mengirim dari kota Kew, ada juga yang menyebutnya sebagai surat-surat Kew. Ya, yang mana isi suratnya bahwa pejabat-pejabat yang ada di tanah kolonial itu harus menyerahkan tanahnya, wilayahnya kepada Inggris, karena memang Raja Willem kelima dia adalah sekutunya Inggris karena punya musuh yang sama, yaitu Prancis. Nah, mengetahui hal demikian, Napoleon yang berhasil menduduki Belanda nggak mau dong aset-aset tanah jajahan milik Belanda itu jatuh ke tangan Inggris, yang mana itu adalah musuh utamanya Prancis. Maka Napoleon menunjuk salah seorang jenderalnya dalam legiun asing Prancis yang bernama Herman Willem Daendels untuk diberi tugas berat, yang mana tugas berat ini adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Itu tugas utama Daendels. Daendels ditunjuk oleh Kaisar Napoleon dan ia diangkat oleh Raja Louis Bonaparte di Belanda. Ia diangkat pada tahun 1806 dan kemudian ia dikirim ke Pulau Jawa dan sampai di sana pada tahun 1808. Itu pun dengan merintangi tantangan-tantangan yang berat, karena memang di sini sebisa mungkin Prancis menghindari kapal-kapal patroli Inggris yang sudah menguasai lautan. Karena kan walaupun di Eropa daratan Prancis unggul, di sini banyak meraih kemenangan di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, tetapi di laut Inggris tidak terkalahkan. Itulah mengapa Daendels baru sampai di sini pada tahun 1808. Itu pun Daendels sampai di sini yang tidak langsung ke Batavia, tapi harus lewat Anyer dulu karena Batavia sudah diblokade oleh armada laut Inggris.
Nah, karena tugas utama Daendels adalah mempertahankan pulau ini dari serangan Inggris, maka Daendels segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan. Nah, semua ini akan merujuk kepada penambahan pasukan dan juga penambahan infrastruktur baru dalam rangka pertahanan. Makanya yang pertama, ia memerintahkan membangun benteng-benteng baru, di antaranya di Unggaran, Semarang, kemudian juga di Mr. Cornelis, kalau sekarang itu daerah Jatinegara di Jakarta, dan juga di Surabaya. Di situ Daendels membangun benteng-benteng baru. Ia juga memerintahkan untuk menambah jumlah personil tentara menjadi kurang lebih antara 18.000 sampai dengan 20.000 personil, yang mana di sini Daendels juga merekrut orang-orang Bumiputra alias orang-orang Jawa atau orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa. Karena kan tidak mungkin Daendels mendatangkan orang-orang Prancis ataupun Belanda ke sini karena keterbatasan pasukan dan juga akses. Makanya ia merekrut orang-orang Bumiputra. Dan salah satu contohnya adalah Daendels di sini melakukan perjanjian. Kalau berdasarkan bukunya R.C. Cleve itu Daendels tahun 1808 membuat perjanjian dengan Mangkunegara kedua sebagai penguasa Kadipaten Mangkunegaran untuk membentuk satuan militer yang bernama Legiun Mangkunegaran yang isinya adalah pasukan-pasukan Mangkunegara. Yang mana di sini memang notabene asal muasal mereka adalah orang Jawa, tetapi secara organisasi, kemudian pendidikan militer, seragam, dan juga persenjataan itu dimodernisasi sebagaimana militer Prancis saat itu. Makanya disebut militer atau Legiun Mangkunegara. Kemudian jumlah pasukannya ini sekitar 1.150 prajurit, dan Mangkunegara kedua diberi pangkat kolonel sebagai komandannya, ya. Kemudian Daendels juga memerintahkan untuk memperkuat pelabuhan Batavia. Kemudian ia juga memerintahkan pembangunan pelabuhan di Ujung Kulon. Walaupun pembangunan di Ujung Kulon ini berakhir dengan kegagalan karena rakyat yang dipaksa untuk membangunnya itu terserang wabah penyakit. Dan Daendels juga membangun pelabuhan baru di Semarang. Dan kebijakan Daendels di bidang pertahanan yang paling kontroversial dan paling melekat pada dirinya yaitu pembangunan jalan raya pos yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai De Grote Postweg, ya, artinya tadi jalan raya pos, yang mana jalan raya ini membentang dari Anyer kemudian sampai dengan Panarukan yang panjangnya kurang lebih sekitar 1.100 km. Nah, kenapa Daendels sampai membangun jalan yang begitu panjang ini? Karena setibanya Daendels di Anyer dan melakukan perjalanan darat ke Batavia, di sini Daendels melihat betapa buruknya infrastruktur jalanan yang ada di Pulau Jawa sepeninggal VOC. Bahkan Daendels sampai marah-marah, "Godverdomme, apa itu kerja VOC? En 200 tahun menjajah, en gak becus, en korup." Nah, di situ Daendels betul-betul marah akibat ulah VOC yang udah lama 200 tahun ngejajah, kemudian banyak mendapatkan laba, tetapi malah tidak membangun jalan yang baik. Apalagi Daendels di sini lagi kepepet untuk mempertahankan pulau ini jangan sampai direbut oleh Inggris. Makanya Daendels menganggap pembangunan jalan ini sangat penting. Karena apa? Dalam taktik peperangan, tentu yang namanya perpindahan atau mobilitas pasukan untuk pindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya itu sangat penting. Jangan sampai kalah cepat dengan musuh. Makanya dibutuhkan infrastruktur jalanan yang baik. Kemudian dalam hal komunikasi di sini juga penting bagi militer untuk bisa berkoordinasi dengan baik. Misalkan ada musuh muncul di barat Pulau Jawa di dekat Anyer. Di sini kan informasinya bisa cepat sampai ke Batavia ataupun ke Bogor. Kalau misalkan ada infrastruktur jalanan yang baik. Makanya jalan raya pos ini pun digunakan sebagai jalan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang mana rutenya itu dari Anyer sampai Panarukan. Kalau kita urutkan satu persatu, walaupun saya tidak hafal semua ya, dari mulai Anyer, kemudian dari Anyer ke Batavia, ini masih pesisir. Kemudian dari Batavia itu ke selatan ke Mr. Cornelis, berarti di sini sudah mulai masuk ke pedalaman Jawa Barat. Dari Mr. Cornelis itu ke Cianjur, berarti di sini sudah masuk ke Keresidenan Priangan. Dari Cianjur ke Kabupaten Ukur yang sekarang kita kenal sebagai Bandung Raya. Dari Kabupaten Ukur, nanti juga saya sebutkan ya apa kaitannya dengan
berdirinya kota Bandung yang kita kenal sekarang. Dari Kabupaten Ukur lanjut ke Sumedang, dari Sumedang ke Cirebon, ke utara lagi berarti di sini sudah sampai pesisir lagi. Dari Cirebon ke Pekalongan, dari Pekalongan ke Semarang, Demak, kemudian Gresik, Tuban, Surabaya, Pasuruan, dan akhirnya finishnya di Panarukan. Inilah jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels. Dan bahkan sekalipun jalan ini sangat panjang, yang membentang 1.100 km, tetapi pengerjaannya tidak sampai setahun. Bayangkan, berarti di sini betapa cepatnya pembangunan jalan pada masa Daendels. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi adalah pembangunan jalan raya pos ini ongkos kemanusiaannya sangat besar. Kenapa? Karena menewaskan banyak korban jiwa. Daendels yang semula memberi upah kepada tenaga-tenaga kerjanya untuk membangun jalan raya ini. Tapi karena Daendels kehabisan uang, kas pemerintahan kolonial kosong, maka ketika pembangunan jalan raya pos ini masih berlangsung, kalau tidak salah sampai mana ya? Kalau tidak salah ketika sampai Cianjur, kalau tidak salah, pokoknya masih di pertengahan jalan pembangunan jalan ini. Di situ kas kolonial habis dan terpaksa Daendels itu mengganti kebijakannya yang tadinya buruh-buruh jalanan ini diupah. Nah, rakyat diwajibkan untuk kerja paksa. Makanya di sini berjatuhanlah korban jiwa untuk membangun jalan raya pos secara paksa dan juga mengorbankan banyak orang. Ya, itulah kenapa kediktatoran, kekejaman melekat pada diri Daendels walaupun ia sudah mati ratusan tahun yang lalu. Nah, kita balik lagi ke kebijakan pertahanan. Tidak mungkin Daendels bisa membangun jalan raya pos, menambah personil pasukan, membangun benteng-benteng, membangun pelabuhan baru, kalau misalkan pemerintah kolonial tidak punya uang. Nah, dari mana pemerintah kolonial bisa mendapatkan uang? Nah, makanya di sini Daendels mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengisi kekosongan kas pemerintah kolonial saat itu. Apa saja kebijakan-kebijakan Daendels di bidang ekonomi? Yang pertama, Daendels mewajibkan kepada pengusaha-pengusaha perkebunan yang ada di Pulau Jawa itu untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Di sini juga Daendels menjual tanah keresidenan Malang kepada kepada pengusaha Tionghoa yang bernama Han Kik-ko, ya, untuk juga mengisi kekosongan kas pemerintah kolonial. Kemudian Daendels juga mewajibkan kepada keluarga-keluarga yang ada di Pulau Jawa, terutama di daerah Priangan, untuk menanam tanaman kopi di wilayah atau tanah mereka masing-masing. Karena memang kopi ini adalah komoditas yang sangat laku saat itu untuk dijual di pasar Eropa, untuk diekspor. Dan di sini Daendels juga melanjutkan kebijakan VOC. Ini berarti untuk meminimalisir biaya ya dalam pembangunan infrastrukturnya. Melanjutkan kebijakan verplichte-diensten atau kerja wajib, atau kita bisa menganggapnya sebagai kerja paksa karena memang penuh dengan paksaan pengerjaannya. Nah, itulah kebijakan-kebijakan Daendels di bidang ekonomi untuk membiayai kebijakan-kebijakan pertahanan yang ia terbitkan. Nah, sama halnya dengan kebijakan-kebijakan pertahanan yang tidak mungkin kalau tidak ditopang oleh ekonomi yang memadai. Karena yang namanya infrastruktur pertahanan kalau dibangun dan juga membangun pasukan yang banyak itu butuh biaya. Nah, makanya untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang efektif pun, maka dibutuhkanlah kebijakan-kebijakan di bidang pemerintahan yang efektif dan juga efisien. Yang mana di sini sebelum kita masuk kepada butir-butir kebijakannya, kita harus tahu bersama-sama bahwa Daendels di sini sangat terpengaruh oleh ide-ide revolusi Prancis. Kemudian Daendels pun sangat mengidolakan sosok Napoleon, yang mana sosok Napoleon ini berkuasa di Perancis secara diktator dan juga sentralistik. Artinya di sini kekuasaan semuanya terpusat di Napoleon dan kekuasaannya relatif tidak terbatas. Makanya Daendels pun menerapkan hal yang sama di sini. Apa kebijakannya? Yang pertama, ia berusaha mengurangi kekuasaan penguasa-penguasa lokal yang ada di Pulau Jawa, baik itu para priai, para menak, ataupun bangsawan-bangsawan yang lainnya. Karena dalam struktur pemerintahan kolonial sejak masa VOC,
Penguasa lokal tetap dibiarkan berkuasa di tingkat kabupaten, ya. Tapi di sini Daendels ingin mengurangi kekuasaannya. Bentuknya apa? Misalnya begini. Sebelum Daendels, para bupati ini mereka mendapatkan penghasilan dari upeti-upeti hasil bumi yang diserahkan oleh rakyat kepada mereka berupa upeti. Tetapi pada masa Daendels, upeti ini dihapuskan. Kemudian para bupati itu diangkat sebagai pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Mereka bukan lagi menagih upeti dari rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Daendels pun juga mengubah protokoler-protokoler yang ada di daerah-daerah yang masih diberikan kekuasaan semi-otonom oleh pemerintah kolonial. Di manakah itu? Ya di Surakarta, ya di Mangkunegaran, dan juga di Yogyakarta. Yang mana di sini perwakilan atau utusan pemerintah kolonial yang ditempatkan di Yogyakarta maupun Surakarta setingkat residen. Itu jabatannya diubah, namanya menjadi minister, dan ia tidak lagi harus berada di bawah sultan secara protokoler, tapi disetarakan, yang mana ini menimbulkan amarah dari raja-raja Jawa yang ada di daerah, kalau saya tahu ya, disebutnya Forsten London, yang diberikan hak semi otonom oleh pemerintah kolonial. Untuk penguasa lokalnya, raja-raja lokalnya tetap berkuasa. Tetapi sama Daendels, karena Daendels membenci feodalisme, ya, ingin menggulingkan kekuasaan raja-raja, maka secara protokoler, ya, hak-hak mereka dikurangi. Kemudian Daendels pun membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, yang mana prefektur yang ia bagi itu meliputi daerah Priangan, kemudian Banyumas, Kedu, Semarang, Surakarta, Madiun, Malang, Surabaya, dan juga Besuki. Itu adalah daerah-daerah yang dibagi oleh Daendels untuk mendirikan pemerintahan di sini. Kemudian Daendels pun melakukan sentralisasi atau pemusatan pemerintahan agar semuanya bisa dikendalikan oleh tangan Daendels sendiri. Nah, itulah kebijakan-kebijakan di bidang pemerintahan yang Daendels ciptakan, ya, kurang lebih demikian. Nah, tadi saya sempat menyebutkan bahwa masa pemerintahan Herman Willem Daendels ini berkaitan dengan berdirinya kota Bandung yang kita kenal sekarang. Bahwa kita perlu sama-sama tahu, sebelum masa pemerintahan Daendels, kota Bandung itu dulunya adalah hutan belantara. Satu-satunya gedung yang ada di kota Bandung, ya, atau di wilayah Bandung saat itu yang notabene hutan belantara, adalah gedung balai kota. Itu dulu satu-satunya gedung yang ada di wilayah Bandung. Fungsinya apa? Dulu itu sebetulnya fungsinya adalah gudang penyimpanan kopi hasil perkebunan yang dimiliki oleh seorang konglomerat pengusaha perkebunan kopi yang bernama Andreas de Wilde. Yang mana kenapa saya sebut konglomerat? Karena luas tanahnya sangat lebar. Ia memiliki tanah yang sangat luas, yang mana batas utaranya itu meliputi atau dari Cisarua, kemudian sampai dengan Tanjung Sari di Sumedang. Itu baru batas utaranya. Batas selatannya yaitu rel kereta api yang melewati kota Bandung sekarang. Bayangkan betapa luasnya tanah perkebunan yang dimiliki oleh Andreas de Wilde. Nah, dari mana kopi-kopi itu didatangkan untuk disimpan di gudang penyimpanan yang sekarang jadi gedung Balai Kota Bandung. Nah, jadi begini. Dulu, petani-petani atau buruh-buruh tani kopi yang bekerja di perkebunan Tuan Wilde, anggaplah mereka memetik kopinya itu dari daerah Lembang. Ya, itu dulunya kebun kopi mereka memetik kopi dari Lembang. Nah, untuk sampai ke gudang penyimpanan di Balai Kota, mereka berhenti dulu, ya, mereka dari arah utara, Bandung Utara ke selatan, kemudian mereka beristirahat dulu di daerah Simpang untuk menunggu kawan-kawannya sesama buruh petani kopi dari wilayah-wilayah lain. Karena kan tadi saya sebut wilayahnya sangat luas kebunnya, makanya mereka saling tunggu dulu di daerah Simpang. Saling tunggu kenapa? Karena untuk
menjaga diri dari serangan-serangan hewan buas ya. Mereka pun juga membawa senjata-senjata tajam di daerah Simpang ini untuk saling tunggu. Nah, karena di daerah Simpang ini mereka saling tunggu, kalau dalam bahasa Sunda itu padago-dago, maka daerah ini pun sampai hari ini disebut daerah Dago karena itu dulunya adalah tempat saling tunggunya para buruh kopi yang bekerja di tanah milik Tuan Wilde. Ya, mereka saling tunggu di sana. Makanya disebut daerah Dago. Yang mana sekarang ini adalah daerah sekitaran Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, dari sinilah mereka kalau misalkan sudah saling tunggu, sudah kumpul, mereka ke arah selatan melewati jalan setapak ya, yang sekarang disebut Jalan Insinyur Haji Juanda, ke arah selatan sampai dengan gudang kopi yang sekarang jadi gedung Balai Kota. Nah, dari gudang penyimpanan kopi ini, di mana dijualnya nggak mungkin dong terus dipendam sampai dengan busuk ya, maka dijualnya itu ke ibu kota Bandung saat itu yang letaknya ada di Krapyak. Disitulah dulu pusat keramaian Bandung, pusat pemukimannya. Yang sekarang Krapyak ini letaknya ya, atau nama daerahnya adalah Dayakolot. Nah, kenapa daerah ini disebut Dayakolot padahal dulunya disebut Krapyak? Karena dalam bahasa Sunda Dayah itu artinya ibu kota, kolot itu tua. Artinya berarti ini Dayakolot adalah dulunya ibu kota lama Bandung sebelum dipindahkan ke Bandung Tengah sekarang. Nah, ketika Dendel sedang memantau pembangunan jalan raya pos dari Cisarua menuju Kabupaten Bandung, nah, Dendels sampai di daerah Krapyak, Dendels sampai di Kabupaten Bandung. Dan di sini Dendels melihat bahwa Krapyak tidak cocok dijadikan sebagai pusat pemerintahan di Keresidenan Priangan atau di Prefektur Priangan. Kenapa? Karena Dendels melihat secara kontur tanah, secara permukaan tanah, Dayakolot itu titik ketinggiannya paling rendah di antara wilayah-wilayah Bandung Raya. Yang mana kalau sampai terjadi hujan lebat, sungai meluap, ya, daerah ini akan paling duluan terkena banjir. Kalau misalkan daerah ini banjir, nggak mungkin dong bisa digunakan sebagai pusat pemerintahan, pusat administrasi, apalagi juga pusat ekonominya. Makanya Dendels memutuskan untuk memindahkan ibu kota Bandung, yang mana keputusan ini ya secara teknis diserahkan kepada Bupati Bandung saat itu, yaitu RAA Wiranata Kusuma. Dendels memerintahkan untuk mencari tempat di mana ibu kota Bandung yang baru bisa dibangun. Nah, atas perintah tersebut, maka Bupati Bandung segera mencari lokasi di mana yang paling tepat untuk dibangun ibu kota Bandung yang baru, ya. Nah, maka dengan prinsip bahwa ibu kota yang baru ini harus dekat dengan sumber mata air, ia segera menuju daerah yang dulunya disebut daerah Pangguyangan Badak, yang artinya adalah tempat mandinya para badak. Di dalam daerah ini, ia menuju daerah yang disebut Ranca Badak, ya, yang mana daerah ini kalau sekarang berada di sekitar RSHS. Hanya saja ternyata ketika bukan diteliti sih, tapi ketika dipantau daerah ini airnya tidak terlalu banyak, maka ia harus mencari ke daerah lain. Kemudian Bupati Bandung memantau atau melihat daerah Badak Singa yang sekarang ada di sekitar PDAM Bandung. Waduh, itu kan berkaitan kan, makanya sekarang dijadikan kantor PDAM Bandung, juga dekat ITB kalau sekarang itu. Airnya di sini banyak, tetapi terlalu banyak tebing-tebing yang resiko longsornya sangat tinggi. Maka dicarilah ke daerah lain. Maksudnya saya tadi ngomong kayak gitu. Dicarilah daerah lain. Kemudian ia menuju daerah Cibadak, yang mana daerah ini airnya banyak, kemudian datarannya cukup aman, maka disinilah diputuskan akan dibangun ibu kota Bandung yang baru. Nah, di situ Wiranata Kusuma berdasarkan temuannya segera melapor ke Sang Tuan Besar Gubernur Jenderal Dendels tadi, yang mana ketika sampai di sini Dendels melihat, memantau tempat sekitar, ya, yang mana akan lebih pas kalau kata saya kalau kita sama-sama menyaksikan reka adegan dalam bentuk wayang yang satu ini. Pada tanggal 25 September tahun 1810 terjadi sebuah peristiwa bersejarah
pertemuan antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels dengan Bupati Bandung Raden Adipati Arya Wiranatakusumah II. Pertemuan itu terjadi di hutan belantara yang sekarang menjadi sekitar alun-alun kota Bandung. Goedemorgen, Tuan Raden Adipati. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Tuan Gubernur Jenderal. Bagaimana dengan Tuan? Well, kabar saya baik. Dan you, Tuan Raden Adipati, maksud saya datang ke sini untuk meminta laporan mengenai pemindahan ibu kota Krapyak ke tempat yang lebih layak. Baik, Tuan Gubernur Jenderal, izinkan saya untuk melaporkan tempat yang akan dijadikan ibu kota Bandung yang baru. Saya mempertimbangkan tempat inilah yang akan dijadikan sebagai ibu kota yang baru. Karena sebuah ibu kota haruslah dekat dengan sumber mata air. Dan tempat ini dekat dengan Sumur Bandung, Balong Gede, dan Sungai Cikapundung. Dan di tempat ini tanahnya bagus untuk dijadikan sebagai tempat menanam tanaman kopi. Hut Tuan Raden Adipati. Dan setelah itu Daendels dan juga Bupati Bandung Wiranatakusumah II menelusuri jalan setapak yang kurang lebih panjangnya 200 meter. Dan di tempat mereka berhenti yang sekarang berada di Jalan Asia Afrika di depan Hotel Savoy Homan, di sanalah Daendels dengan tongkat yang ia bawa menancapkan tongkatnya sambil berkata kepada Bupati Bandung, Tuan Raden Adipati, zorg dat als ik terugkom hier in stad is gebouwd. Kerjakan, ketika saya kembali ke tempat ini sudah menjadi sebuah kota. Bagaimana? Tuan Raden Adipati sanggup? Baiklah, Paduka yang mulia Tuan Gubernur Jenderal, akan kami laksanakan. Hut Tuan Raden Adipati. Nah, tadi sudah sempat saya sebutkan berulang-ulang bahwa Daendels ini memerintah secara sewenang-wenang, secara otoriter, ya. Makanya ia tidak disukai bahkan oleh banyak pejabat kolonial Belandanya saat itu. Kemudian karena Daendels juga membenci feodalisme, ia mengurangi kekuasaan dan juga hak-hak tradisional yang dimiliki oleh para penguasa-penguasa lokal, baik itu sultan, sunan ataupun para bupati, sehingga hubungannya dengan penguasa-penguasa lokal tadi itu kurang baik. Dan ditambah lagi Daendels pun, ya, saya tadi sempat lupa menyebutkan bahwa ia di bidang pemerintahan melakukan pemberantasan korupsi secara besar-besaran. Tetapi pada akhirnya Daendels sendiri pun melakukan tindakan korupsi. Makanya kabar ini pada akhirnya pun terdengar oleh Napoleon itu sendiri sampai ke negeri Prancis dan juga Belanda di sana. Nah, karena perilaku Daendels yang demikian, makanya pada akhirnya Daendels dipanggil pulang ke Belanda untuk membantu Napoleon dalam invasinya ke daerah Rusia, yang mana Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Afrika Selatan, yaitu bernama Jan Willem Janssens, ya. Jadi ironi di sini Daendels memangku tugas utama yang sangat berat
untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Tetapi sampai masa akhir pemerintahannya pun Inggris tak kunjung datang juga setelah ia melakukan banyak hal di Pulau Jawa ini. Nah, justru Inggris baru datang ketika Pulau Jawa diperintah oleh Jansen sebagai pengganti Daendels pada tahun 1811. Tetapi sialnya, tetapi naasnya bagi Jansen, ia ditunjuk ke sini pun ke Pulau Jawa karena ia kalah di Afrika Selatan oleh Inggris, dan di sini pun ia juga menderita kekalahan akibat serangan dari Inggris, yang mana kekalahannya itu dapat dibuktikan dalam surat perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan Inggris dalam perjanjian di daerah Tuntang di Jawa Tengah. Nah, itulah akhir masa kekuasaan Daendels di Pulau Jawa. Tadi sempat saya sebutkan ia dipanggil pulang kembali ke Belanda untuk membantu Napoleon dalam menginvasi Rusia, dan bahkan invasi ini pun akhirnya berujung kegagalan. Akhir hidup Daendels itu memerintah di Afrika Barat dan akhirnya ia meninggal dalam keadaan sakit. Itulah akhir riwayat daripada seorang tuan besar guntur, marsekal besi yang petatang petenteng ya, yang seolah-olah gagah berani di Pulau Jawa, tetapi hidupnya harus berakhir dengan cara-cara yang kurang baik. Nah, itulah topik mengenai masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Pulau Jawa. Kurang lebih demikian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya pula. Sampai jumpa. Merdeka!